Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk menyerah, memperjuangkan seseorang? Kita semua tahu jawaban dari pertanyaan ini. Kita harusnya mulai menyerah jika ternyata kita berjuang sendirian. Tapi kenapa ya masih banyak dari kita yang tetap aja gitu bertahan meskipun berjuang sendirian? Apa jangan-jangan kita nggak sadar kalau kita tuh lagi berjuang sendirian? Hai, halo semuanya. Lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Hari ini gue mau ngomongin tentang hal yang gue harap akan menyelamatkan kita semua dari manipulasi yang sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nggak hanya di dalam sebuah hubungan, tapi juga ini tuh bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Harapannya setelah ngedengerin podcast kali ini akan timbul kemampuan dalam menilai tiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kita dengan lebih rasional lagi. Sehingga kita bisa memilih dengan bijak siapa yang layak untuk jalin hubungan dengan kita, dan kita juga bisa memilih dengan bijak siapa-siapa aja yang boleh berada di sekitar kita. Tahun 2019 kalau nggak salah, waktu masih awal gue mulai podcast, kita udah pernah ngobrolin tentang love language, atau di podcast itu gue menyebutnya bahasa kasih. Yang akhir-akhir ini lumayan bikin seneng karena love language mulai jadi tren kan. Jadi setidaknya banyak dari kita yang udah mulai menyadari dominan love language yang dimilikin diri kita masing-masing. Salah satu love language itu ada yang disebut words of affirmation. Seseorang yang baru merasa disayang kalau mendapatkan kata-kata afirmasi. Biasanya nih tipe-tipe yang sehari nanya lebih dari 100 kali ke pasangannya, kamu sebenarnya sayang gak sih sama aku? Cuman agar kuota dari love language-nya itu terisi. Dia senang aja gitu dengar, iya aku sayang kok sama kamu gitu-gitu. Pertanyaannya, apakah jika seseorang mengatakan sayang, artinya dia benar-benar sayang? Hari ini gue perlu menyadarkan bahwa meskipun love language kamu itu words of affirmation, tidak semua perkataan orang bisa kamu anggap sebagai sebuah kenyataan. Karena perkataan tidak selalu selaras dengan tindakan. Hari ini kita bakal membahas tentang hal ini. Karena gue sering menemukan kasus kalau di antara kita nih, ada aja yang sering terjebak oleh perkataan seseorang yang tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya. Istilahnya itu nggak walk the talk. Walk the talk adalah bagaimana kita secara konsisten membuktikan apa yang kita katakan. Nggak cuma ngomong doang atau janji doang. Apakah yang kita katakan itu selaras dengan tindakan kita selama ini? Kalau enggak, berarti kita itu hanya talk the talk, bukan walk the talk. Jujur gue suka banget sama istilah ini, karena tiap kali gue jelasin ke orang sekitar gue, yang gak sadar kalau ternyata bilang sayang itu tuh ternyata berbeda dengan membuktikan sayang. Orang di sekitar gue bakal ada kayak bengong-bengongnya dikit gitu, terus mengiyakan kalau selama ini dia tuh gak sadar bahwa pasangannya selama ini tuh nggak pernah punya pembuktian sayang yang cukup berarti. Semua orang bisa dengan gampang bilang sayang, tapi nggak semua orang itu bisa membuktikan sayang. Misalnya, dia bilang dia cinta, dia sayang sama kamu dan mau serius untuk nikahin kamu. Tapi selama ini dia masih senang main-main, nggak berusaha cukup untuk making money buat persiapan di dunia pernikahan, nggak belajar gimana cara jadi suami atau istri yang baik, nggak berusaha untuk memantaskan diri. Kalau kayak gitu, apakah beneran bisa dikatakan sayang? Tapi, kenapa banyak dari kita yang nggak sadar akan hal ini? Apakah karena perkataan dari orang tersebut itu begitu manis, begitu menjanjikan, sehingga kita terlarut dengan perkataannya? Sebenarnya nggak hanya orang yang punya dominan love language words of affirmation aja yang sering kejebak di situasi ini. Orang-orang yang tumbuh besar di keluarga dan lingkungan yang tidak terbiasa untuk membuktikan sayang juga biasanya jadi korbannya nih. Karena mungkin selama ini nggak pernah melihat contoh bagaimana ayahnya misalnya menunjukkan rasa sayang ke ibunya, atau nggak pernah diajari untuk membuktikan kalau dia sayang dengan kakak atau adiknya, atau boro-boro nunjukin sayang deh ya. Bilang sayang aja jadi hal yang langka mungkin selama ini dia dapatkan gitu. Experience-nya itu jarang muncul. Karena nggak punya referensi yang cukup,
Jadinya, merasa orang lain itu tuh perlu mengatakan sayang setiap kali dia ragu disayang atau enggak. Orang yang tumbuh di lingkungan seperti itu seringkali nggak cukup yakin untuk menilai rasa sayang seseorang tanpa mendengar langsung dari orangnya. Meskipun mungkin pasangannya setia, perhatian, suka bantu di hal-hal yang kita butuh, dia menjaga diri kita, melindungi kita gitu. Tapi tetap aja dia ragu kalau kata sayang itu tuh nggak keluar dari mulut pasangannya. Seseorang yang tumbuh dewasa di lingkungan ini nggak punya data yang cukup untuk sadar kalau ternyata bilang sayang aja itu nggak cukup. Kita harus menyelaraskan tindakan kita dengan apa yang kita katakan. Karena ketika hanya perkataan, dampaknya terhadap kita adalah jadi muncul harapan. Harapan agar apa yang dia katakan itu bisa dibuktikan. Ketika dia bilang sayang, di dalam hati kita berharap, semoga dia benar-benar sayang sama kita. Sayangnya, harapan itu nggak selalu bisa jadi kenyataan kan? Harapan tuh baru bisa jadi kenyataan kalau ada pembuktian. Dan pembuktian itu harus berupa tindakan-tindakan yang konsisten dilakukan. Kalau dia bilang sayang, ya dia harus bisa menunjukkan. Mungkin dengan memberikan perhatian, atau dia menjaga dan melindungi kita, mengarahkan kita, membimbing kita, mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius, dan bukti-bukti lainnya lah. Intinya, harus walk the talk. Nah, yang sulit ditakar adalah ketika dia membuktikan sayangnya hanya di momen-momen genting aja. Jadi ketika kita mikirin tentang konsep walk the talk ini, kita mungkin masih ada kayak ngerasa agak ragu gitu. Karena kadang dia hanya ngomong doang, kadang dia menunjukkan rasa sayangnya sama kita. Misal, waktu kita mau putus atau ada masalah, dia bakal nyempet-nyempetin datang bawa bunga misalnya, atau menunjukkan sedikit perubahan yang kita harapkan selama ini. Tapi setelah baikan atau setelah semuanya kembali normal, dia balik lagi jadi seseorang yang cuman bisa ngomong doang. Walk the talk ini adalah sebuah konsep untuk membentuk integritas, untuk membentuk reputasi. Kalau pembuktian yang kamu rasakan bukan hal yang terjadi sehari-hari, tapi hanya terjadi di saat hubungan kalian lagi di ujung tanduk aja, bisa jadi sebenarnya kamu tuh cuma lagi dimanipulasi. Sebenarnya dia nggak sayang sama kamu. Dia menunjukkan sayang di saat-saat genting hanya agar kamu nggak kemana-mana. Mungkin karena masih ada yang dia butuhkan dari kehadiran kamu, tapi yang jelas kayaknya sih bukan karena sayang. Tapi kan nggak semua orang paham sama konsep walk the talk ini. Ya, tenang. Seseorang yang belum menunjukkan kalau dia cukup walk the talk, cukup konsisten untuk membuktikan tindakannya, tidak selamanya membuktikan kalau dia itu nggak sayang. Mungkin aja karena dia belum tahu caranya, atau belum terlatih untuk melakukan hal seperti ini. Ya, kadang kita perlu tahu juga kan definisi dari sebuah teori untuk kemudian bisa menjalankan. Jadi ketika udah mendengar podcast ini, tapi kamu masih nggak menunjukkan dan membuktikan sayang dengan benar, ya itu udah nggak ada alasan lagi, karena kamu udah tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Lewat konsep ini, gue harap kita semua bisa jadi lebih peka dalam memilih teman hidup atau siapapun yang beririsan dengan kita. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk lanjut atau bertahan dalam hubungan yang sekarang, agar kita ke depannya nggak lagi berjuang sendirian. Dan setelah tahu istilah walk the talk, semoga memetik kamu untuk jadi pribadi yang sebisa mungkin hanya akan selaras antara perkataan dan perbuatan. Dan juga jadi pribadi yang tegas dalam memilih pasangan. Pasangan kamu ke depan itu haruslah seseorang yang menjaga reputasi baik dan integritas dirinya. Karena akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatan jika kita udah merasa bahwa reputasi baik itu adalah hal yang penting buat dimilikin. Semoga ke depan kita nggak lagi salah memilih. Anyway, gue lagi sering balesin DM Instagram akhir-akhir ini. Monggo kabar-kabarin kalau kamu udah dengerin ini sampai akhir dan pengen ngobrol atau ada hal yang mau ditanyain karena ada yang belum jelas. Segitu dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.